Kenapa, geng? Kenapa hal ini hanya ada di Malaysia dan sepatutnya ini juga ada di Indonesia, geng? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia dan Malaysia ini negara yang tetanggaan. Dari segi warna kulit kita ini sama, dari adat serupa, kuliner hampir sama, agama juga sama, geng. Tapi ketika orang Indonesia itu pergi ke Malaysia, banyak-banyak shocknya, geng. Banyak-banyak culture shocknya karena ada beberapa perbedaan, bukan karena perbedaan nama benda, bukan karena perbedaan adat, bukan karena perbedaan kuliner ataupun agama, tapi ini perbedaan wataknya. Sebenarnya di Indonesia juga ada, tapi tak seberapa ramai. Malaysia yang negara kecil aja boleh buat hal yang macam ini. Apakah karena ini didikan dari kecil? Apakah karena ini didikan dari orang-orang tua Malaysia kepada anak-anaknya? Lah, tentunya penasaran apa yang membuat orang Indonesia itu shock. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, kita simak dulu videonya. Di sini gue mau cerita ya, gue kan di Malaysia ini udah berbulan-bulan, terus gue mengamati kehidupan orang-orang Malaysia. Dan ada banyak hal yang gue respect dari mereka, ada banyak hal juga yang gue nggak respect dari mereka. Itu normalnya ya. Karena semua orang itu pasti punya kesalahan, dan negara itu semuanya tidak sama. Dan dari pandangan kita di luar, negara ini sangat baik, ramah dan segala macam. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam negara itu sendiri, kita pasti tahu kalau misalnya ada hal yang kita tidak suka dan ada hal yang kita sangat suka dalam hal itu kan. Nah, sama juga kayak di sini. Jadi yang di sini gue ambil, gue respectnya, bukan yang tidak sukanya, karena itu normal menurut gue. Ya. Yang pertama yang gue respect, yang pertama yaitu sekecil apapun anak-anak di sini, mereka itu tahu gitu kalau buang sampah itu memang ke tempat sampahnya gitu kan. Mereka sediakan tempat sampah di depan rumah mereka, di balik pagar gitu, untuk semua orang bisa buang sampah tersebut ke sana. Dan tempat sampah itu bersih. Mereka menyediakan tempat sampah yang bersih dan bagus gitu. Dan semua rumah tempat sampahnya sama. Dan mungkin itu adalah ketetapan daripada kerajaannya dia gitu kan. Terus yang kedua, lelaki dengan perempuan itu tidak boleh bersentuhan. Selain muhrim ya, kalau tidak muhrim itu tidak boleh bersentuhan. Sekeji dan sejahat apapun orang tuh, dia paham kalau lelaki dan perempuan itu tidak boleh disentuh. Contoh kecilnya, gue kasir dan gue ngebaliin kembalian orang gitu kan. Dan itu tidak gue kasih langsung ke tangannya, melainkan gue taruh di atas meja, pas itu dia ambil sendiri. Terus yang ketiga, gue respect sama orang Malaysia. Yang ketiganya itu orang tua. Gue di sini kerja macam-macam. Terkadang gue kerja jadi kasir, terkadang gue kerja jadi waiters, terkadang gue kerja jadi tukang masak. Yang gue respect itu orang tua sekalipun dia paham. Ketika mereka belanja, dan gue sebagai kasir sekarang nih, ketika mereka belanja, mereka paham kalau misalnya plastik itu tidak terlalu digunakan untuk di rumah, maka mereka tidak terlalu akan ambil. Contohnya, dia beli barang nih 3 jenis gitu. Istilahnya kita perlu gitu untuk kasih dia plastik gitu kan. Terus gue bilang, mau plastik nggak? Dia selalu jawab nggak usah, karena mereka masih bisa mengcover dengan tangan mereka sendiri gitu kan. Terus mereka nggak perlu ambil itu. Nanti gue bakalan bikin video tentang itu. Dan kemudian yang keempat yaitu mereka tidak pernah dan tidak boleh untuk berduaan dengan lawan jenis kan, meskipun itu dalam perjalanan yang sejangkal pun. Itu kan gue pergi ke pasar sebentar aja gitu, numpang dong gitu kak, itu nggak boleh, mesti ada orang lain lagi di dalam itu. Dan itu jadi bahan yang sangat sensitif. Dan gue pernah dengar cerita dari teman gue, dia pacaran sih, belum menikah, masih pacaran mereka kan. Terus si cowoknya ini kecelakaan, dan ceweknya ini nggak tahu mau pergi ke hospital itu sama siapa. Dan kemudian teman cowoknya ini nganterin gitu kan. Terus dia minta maaf, aku minta maaf tahu, karena aku nganter awak tapi tak ada lawan saya. Nah,
macam tuh. Jadi mereka tuh merasa bersalah ketika mereka melanggar sesuatu etika yang menurut kita itu normal gitu kan. Sama geng, saya pun juga sangatlah respect sekali dengan Malaysia dan saya akan bercerita sesuai dengan pengalaman saya sendiri geng, karena saya pernah bekerja di Malaysia itu cukup lama geng, dan apa yang dikatakan kakaknya tadi itu sangatlah betul sekali geng. Di sana itu lebih menjaga tentang kebersihannya geng, bahkan di setiap rumah itu pun ada tong sampahnya geng. Akan tetapi beliau orang-orang di sana itu kalau beli makan makanan yang mengandung ada yang ada plastiknya geng, itu sangatlah menjaga. Dan sampah-sampahnya di sana itu berbeda-beda ya, serupa dengan di Indonesia juga macam itu. Tapi setahu saya kalau di kampung saya ini geng, ini belum ada tong sampah setiap rumah. Ada mungkin di sebagian tempat saja, belum meluas macam di Malaysia. Dan di Malaysia sana itu ada petugasnya, pengambilan sampah gitu geng, namanya itu Alam Flora ya. Kalau di sini ya di sebagian lah seperti yang apa yang saya katakan tadi itu geng. Dan sana itu sangatlah menghargai, sangatlah beradab, dan inilah geng bukti bahwasanya di Malaysia itu ketertibannya itu sangatlah luar biasa. Semua itu juga berawal dari rakyatnya geng. Kemajuan negara itu juga berawal dari rakyatnya. Kesadaran diri dari rakyatnya itu macam mana. Kalau rakyatnya itu sudah kemauannya sendiri, mau buat apa-apa ya kita nggak ada undang-undang, nggak takut dengan undang-undang, nggak patuh, nggak teratur dengan peraturan, macam mana kita mau maju geng. Tapi kalau kita ini sangatlah kompak, sangatlah teratur dengan sangatlah mematuhi peraturan, undang-undang kita pakai, adab kita pakai, pendidikan kita utamakan, insya Allah negara kita juga pastinya akan maju geng. Nah di video selanjutnya ini geng, ini ada salah satu wanita, beliau itu menceritakan tentang pengalamannya waktu percintaan. Ini masalah percintaan ya, percintaan dengan warga Malaysia itu macam mana sifat dan watak seorang laki-laki di Malaysia. Apakah sama dengan yang ada di Indonesia yang banyak yang egois geng ya? Atau di sana itu lebih mengalah, lebih menghargai dengan wanitanya? Apa yang dikatakan oleh kakaknya tadi itu, yang katanya nak minta bergonceng saja dia benar-benar minta izin. Apakah itu berlaku sampai hari setelah pernikahan atau hanya waktu pacaran saja? Nah tentunya penasaran, kita simak dulu videonya. Sebelumnya dimanapun kalian berada guys, semoga kalian senantiasa sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungannya, amin. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih kok banyak banget perempuan Indonesia yang berkapel sama lelaki Malaysia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berujung di pernikahan. Di sini aku bukan berniat membandingkan antara lelaki Indonesia dengan lelaki Malaysia. Hanya saja di sini menurut pandangan aku sendiri dan pengalaman teman-teman di sekitar aku, kenapa mereka lebih memilih laki-laki Malaysia. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pertama adalah ramah. Ternyata teman-teman, lelaki di Malaysia ini tuh terkenal dengan ramah, murah senyum, santun, dan sangat menghargai perempuan. Contohnya, waktu pertama aku datang ke Malaysia, ada laki-laki yang menyapa aku, mengatakan, awak duduk mana? Oh, awak orang Indo. Macam tuh. So, mereka nyapa aku tuh dengan sangat sopan. Jadi kalau cewek disapa dengan sopan itu kita nggak risih dong. Iya, betul. Kayak, oh saya dari Indonesia gitu kan. Tapi kalau cowok nyapanya asal-asalan kan cewek juga ilfil lama-lama kan. Jadi kata awak itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia artinya kamu. Namun kata kamunya ini yang lebih sopan gitu. Kalau kamu itu kurang sopan, tapi kalau awak itu sopan. Yang kedua,
karismatik. Saya berbicara tentang sebagian dan bukan semua, tapi ini kebanyakan ya. Kebanyakan lelaki di Malaysia itu berkarismatik. Contohnya gini teman-teman, laki-laki kalau lihat perempuan lewat yang agak bening dikit gitu kan, kayak wait, cewek bagaimana gitu kan. Tapi aku tidak menemukan itu di Malaysia guys. Ya benar. Cowok di Malaysia itu ya cuek-cuek gitu. Mereka nggak ada yang wit awak cantiknya, awak lawak betul nih. Gak ada yang kayak gitu di Malaysia guys. Walaupun mungkin ada sebagian, tapi selama aku tinggal di sana, aku belum menemukan cowok yang wit Siul. sangat menghargai perempuan. Oke. Yang ketiga, hitam manis. Laki-laki Malaysia ini terkenal dengan hitam manis. Contohnya, Kurma. kenapa sih perempuan itu cenderung menyukai lelaki yang hitam manis? Hitam itu belum tentu pahit. Ya jujur aku punya persepsi kalau pasangan aku tuh nggak boleh lebih putih dari aku. Ya walaupun egois ya, emang itu perempuan. Yang keempat, humoris. Loh, kok humoris sih? Bukannya tadi dibilang karismatik ya? Bukannya tadi dibilang cuek ya? Kenapa sekarang jadi humoris? A few moments later. Kalian salah guys, orang Malaysia itu humoris. Kenapa wanita menyukai lelaki yang humoris? Lelaki yang humoris itu tidak membosankan. Dia selalu berusaha mencairkan suasana dan berusaha membuat pasangannya itu nyaman. Banyak cerita-cerita temen aku yang sangat menggelitik sekali ya, kalau mereka lagi ceritain boyfriend mereka itu. Yang kelima atau yang selanjutnya, aku lupa, itu ada sweet. Yaps, betul sekali. Jadi orang Malaysia itu sebetulnya sweet banget guys. Aku sering banget ngeliat temen aku diantar jemput gitu, terus bukain pintu keretanya. Terus juga ada temen aku yang kerja, lepas tuh time break ada cowoknya nganterin makanan itu buatan dia sendiri. Sebetulnya itu hal yang Mandiri ya. umum yang mungkin bisa dilakukan semua pasangan, tapi kebanyakan orang Malaysia itu seperti itu. Mereka akan sangat menyayangi pasangannya guys. Aku sering menemukan time shopping. Aku sering lihat banget laki-laki yang bawa teng-tengan belanjaan ceweknya atau belanjaan wife-nya atau belanjaan ibunya. Jadi mereka tuh selain sweet juga romantis gitu. Kayak yang selanjutnya, yang keenam, kerja keras. Yaps, betul sekali. Aku jarang banget menemukan laki-laki atau pemuda di Malaysia itu yang pengangguran, yang luntang-lantung gak jelas. Jadi kebanyakan aku menemukan mereka itu semuanya bekerja, entah itu di kilang, di office, di kerajaan. Dan bahkan banyak temen aku di Malaysia itu yang merantau. Contohnya nih ya, dia tinggal di kota Penang, terus dia merantau ke KL. Dia tinggal di Johor, terus dia merantau ke Seremban. Banyak banget teman-teman aku yang merantau, terutama laki-laki. Dan bahkan mereka lebih memilih tinggal sendiri. Mereka mandiri. Dan kalian mesti tahu juga kalau mereka itu juga jarang pulang ke rumah. Jadi kayak walaupun deket gitu, kota ke kota. Bahkan ada temen aku yang selama PKP di Malaysia itu mereka belum pulang 2 tahun loh. Yang ketujuh, tidak memandang status. Kebanyakan TKI nikah dengan laki-laki di Malaysia yang berstatus sebagai degree, diploma. Kalau degree itu, kalau di Indonesia itu kayak S1 teman-teman. Nah kalau sementara diploma itu kayak mahasiswa yang menyelesaikan program atau kejuruan yang tersertifikasi mencakup tentang desain, teknik atau lainnya. Nah itu dia, lelaki Malaysia itu terkenal dengan ramah, sopan, santun, dan juga sangat menghargai perempuan. Terutama saat mereka berjumpa dengan orang-orang yang belum sama sekali mereka kenal. Mereka itu menganggap orang Indonesia itu saudara serumpun mereka. Oke, sampai di sini video aku kali ini. Kalau ada salah-salah kata dalam video ini atau menyinggung perasaan teman-teman, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini tujuan aku membuat video, aku pengen share ke kalian aja tentang pengalaman aku di Malaysia selama 2 tahun. Walaupun aku tahu 2 tahun di Malaysia itu bukan waktu yang
lama gitu, tapi waktu yang sebentar. Dan mungkin buat kalian yang udah lama banget tinggal di Malaysia, mempunyai pengalaman yang lebih menarik dari aku, yang lebih banyak dari aku, yang banyak banget aku nggak tahu, kalian bisa share di komen di bawah ini. Nah, macam itulah geng, sifat asli orang atau pemuda Malaysia. Ini bagus kalau kita contoh geng. Ini sangatlah patut kalau kita contoh, kita praktekkan di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia pun juga ada orang-orang yang macam itu, tapi belum seberapa ramai lah. Entah ini karena di lingkungan saya saja yang belum seberapa ramai atau meluas, saya kurang paham, karena di Indonesia ini kan sangatlah luas sekali. Akan tetapi kalau di Malaysia itu saya pergi kemana-mana memang orangnya itu macam itu geng. Ada juga yang malas itu ada, tapi orang yang malas itu biasanya orang yang keturunan gitu geng, kacukan lah. Tapi kalau asli warga tempatan sana, apalagi yang hidupnya itu di bandar, jarang sekali saya itu melihat pengangguran, karena dari segi pekerjaan desanya itu sangatlah banyak, sangatlah mudah. Kita nak kerja apa itu pun ada geng. Jadi lebih gimana ya, saya pun respect sih dengan warga di sana itu, karena dari segi orangnya itu lebih sopan, lebih mengutamakan agama, adab, dan peraturan-peraturan sana itu jarang yang dilanggar, geng. Jarang yang kebanyakan itu memang sangatlah mematuhi peraturan. Kalau sorry geng ya, kalau di negara kita ini kan peraturan itu harus dilanggar. Ada yang cakap macam itu, bahkan ada yang buat konten macam itu. Jadi semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti saya ini nak membandingkan, bukan juga berarti untuk mengunggulkan antara salah satu negara, tapi hanya sharing saja. Kita ambil positif-positifnya, kalau ada yang negatif kita buang saja, geng. Apa salahnya kalau kita ini mengambil yang kebaikan-baikannya dari negara orang lain? Nggak ada salahnya kan. Namanya kebaikan itu kita bisa praktekkan sendiri agar hidup kita ini jauh lebih baik. Oke, apabila ada salah tutur kata saya dalam semua video ini, saya mohon maafnya sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.